Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 Pendidikan Bahasa Inggris PPG Prajabatan Gelombang 2 dalam mata kuliah Perancang dan Pengembang Kurikulum topik 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design pada bagian T. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Kafafisa Alfionita. Yang kedua, Aulia Nur Haziza. Selanjutnya, Destiana. Dan yang keempat, Maulidah Himatul Ulia. Pada lembar kerja T, terdapat 2 pertanyaan pemantik yang menjadi dasar kami dalam berdiskusi. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Baiklah, berikut adalah hasil diskusi kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan personalized work. To be tailored dalam bahasa Indonesia sendiri artinya adalah untuk disesuaikan. Dalam rancangan kriteria penilaian pembelajaran UPD, to be tailored yaitu disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat gaya, dan kebutuhan individu. Pembelajaran dan penilaian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam aspek penilaian to be tailored, UPD ini guru diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Namun, tetap ada capaian yang telah ditetapkan dengan cara menyusun rencana pembelajaran yang sesuai, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, serta disesuaikan dengan kebutuhan belajar mencerminkan karakteristik, bakat, minat, gaya, dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna, efektif, dan menyenangkan. Lalu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik? Nah, dalam mengakomodasi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, guru harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang karakteristik peserta didik dan juga upaya pemenuhan kebutuhan individu. Seperti yang diungkapkan oleh Maslow bahwa terdapat 5 tingkatan, yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada pemenuhan ketentraman, yang ketiga pemenuhan kebutuhan kebersamaan, yang keempat pemenuhan kebutuhan penonjolan diri, dan yang kelima pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Lalu bagaimana cara mengakomodasi pengetahuan sebelumnya peserta didik? Nah, yang pertama yaitu kita dapat menggali informasi awal tentang pengetahuan sebelumnya atau kemampuan awal dari peserta didik melalui tes diagnostik awal. Nah, kita juga dapat menggunakan berbagai macam asesmen yang mendukung penerapan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik. Lalu, bagaimana mengakomodasi kebutuhan minat peserta didik? Kita dapat mengarahkan peserta didik untuk terus mengembangkan minat yang dimilikinya, lalu dapat menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik, sehingga dapat menarik perhatian dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, kita dapat memotivasi peserta didik yang memiliki minat. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Jadi, perencanaan pembelajaran merupakan suatu dokumen rasional yang disusun agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa dan masyarakat. Menurut Nur Sabah tahun 2019, maka dalam proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran tertuang dalam RPP atau yang sering kita kenal sebagai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Namun dalam proses penerapannya, terkadang rencana pembelajaran mengalami perubahan
kondisi yang membuat tidak sesuai dengan perencanaan. Berikut ini adalah cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, mengetahui berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi. Hambatan yang biasanya terjadi contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sarana prasarana yang tidak maksimal atau terkendala teknis dan keadaan. Misalnya, sebelum penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pada masa pandemi perencanaan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Namun, setelah PJJ memaksakan untuk dilaksanakan secara daring. Sarana di setiap peserta didik berbeda-beda, sehingga diperlukan perencanaan ulang untuk proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah alokasi waktu pembelajaran berlangsung. Misalnya, apabila ada kegiatan tiba-tiba seperti diadakannya sosialisasi ataupun upacara yang secara mendadak. Baik, untuk selanjutnya adalah cara yang dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran. Yang pertama, memprediksi tantangan yang ada di kelas sehingga bisa dibuat opsi pembelajaran. Kemudian berfokus pada tujuan pembelajaran dengan menyesuaikan materi dan waktu di sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai hambatan-hambatan yang mungkin bisa ditemukan. Kemudian yang keempat, membuat perencanaan ulang proses pembelajaran yang efektif. Yang kelima, melaksanakan refleksi dan evaluasi. Kemudian yang keenam, revisi rancangan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, melihat perubahan kondisi yang terjadi selanjutnya menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Kemudian dilanjutkan dengan kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, pendidik harus memiliki kemampuan untuk membuka pelajaran. Dan yang kedua, pendidik harus memiliki kemampuan untuk memberi penjelasan. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan metode pengajaran. Kemudian yang keempat, kemampuan memanfaatkan media pengajaran. Yang kelima, kemampuan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian kemampuan menggunakan waktu yang efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan menutup suatu pembelajaran. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan dalam rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design lembar kerja T. Tailored. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.